Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raplianto Ahmad dari kelas C akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian waris dan 3 hukum waris Indonesia. Pengertian warisan merupakan segala sesuatu peninggalan atau bisa aset dan bisa utang yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dan diwasiatkan kepada ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta atau harta yang bergerak dan harta tidak bergerak, dan termasuk juga diwarisi utang atau kewajiban. Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat, deposito, dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, utang seperti utang kepada pihak bank, saudara, dan lain sebagainya. Jadi, warisan tidak selalu hal-hal yang indah yang dapat menyejahterakan yang mewarisinya, namun berupa tanggung jawab yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Warisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris. Terkait dengan pembagian warisan, pewaris tidak boleh seenaknya sendiri dalam membagi waris. Ahli waris juga tidak bisa menuntut untuk minta bagian tertentu atau lebih besar. Anda perlu tahu, waris juga ada aturan mainnya dan hukumnya. Pada saat membuat surat wasiat, pewaris harus tahu aturan pembagian waris menurut hukum waris. Pembagian waris menurut hukum waris selalu berusaha membagi secara adil. Terkadang kata adil tidak sama dengan kesamaan. Contoh, jika seorang pewaris memiliki 3 orang anak, bisa jadi anak yang satu mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak lain. Jika pembagian waris sudah mengikuti hukum waris, diharapkan ahli waris dapat memahami dan berlapang dada menerima keputusan. Pengertian hukum waris merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia, hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, aturan tersebut tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan di pengadilan. Bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut. Hukum waris di Indonesia. Tahukah Anda jika di Indonesia ada 3 jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris menurut ajaran agama Islam. Warga negara Indonesia atau WNI wajib memilih salah satu hukum waris yang akan digunakannya dan ditulis dalam surat wasiat atau testamen. Ketiga jenis hukum waris tersebut berbeda-beda dalam mengatur tentang warisan. Pertama, hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu, jenis pewarisannya pun juga beragam. Pertama, sistem keturunan. Pada sistem ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya. Kedua, sistem individual merupakan jenis pembagian waris berdasarkan bagian-bagiannya. Umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa. Ketiga, sistem kolektif merupakan sistem pembagian warisan di mana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu. Keempat, sistem mayorat merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga, contohnya pada masyarakat Lampung dan Bali. 2. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam.
di mana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi, dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu, makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia. Jika orangnya masih hidup, istilahnya disebut hibah, bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh, paman, anak, cucu, dan lain sebagainya. Ketiga, hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek, hingga saudara dari keturunan tersebut. Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual, yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat, maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Dari beberapa jenis hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia.